Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Imade Adi Arimarta, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Badung. Di sini saya akan mewawancarai Ibu Kepala Sekolah dari SD nomor 3 Canggu dalam pemenuhan tugas saya untuk pengambilan keputusan yang bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Perkenalkan, Ibu Imade Lydia Astuti, SPD, selaku Kepala Sekolah SD nomor 3 Canggu. Terima kasih Ibu, selamat pagi. Selamat pagi Pak Adi. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di sini untuk saya wawancarai terkait tugas saya selaku calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Badung di sini dalam pemenuhan tugas untuk mewawancarai Ibu topik dari pengambilan keputusan yang bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal di sekolah yang Ibu pimpin sekarang. Di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Selama Ibu menjadi pemimpin kepala sekolah di sini, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Begini Pak Adi, yang pertama tentunya saya kan harus memahami bahwa yang namanya dilema etika ya, dilema etika sama rujukan moral. Nah, setelah saya paham itu tentunya saya pasti akan meyakini dan memastikan bahwa kasus-kasus itu apakah dia bertentangan dengan kata susila dan moral. Seperti itu Pak Adi. Jadi kita mengidentifikasi dulu apa dari dilema etika dan rujukan moral. Itu yang dibutuhkan. Kemudian selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana Ibu mengambil keputusan tersebut? Yang pertama tentunya kan melihat dari aturan-aturan yang berlaku ya, atau hukum yang berlaku. Setelah itu baru kita ya berpikir secara objektif apa adanya, kemudian baru mengambil keputusan yang mungkin istilahnya bukan mungkin lagi ya, harus kita bijak, adil untuk mereka yang terlibat, biar sama-sama bisa menerima dengan lapang dada, bisa menerima dengan berjiwa besar, dan yang paling utama kan sebenarnya dasarnya adalah pengertian dari pihak-pihak yang terlibat, mengerti apa yang sudah diputuskan, seperti itu. Ya, berarti tetap kepada pengambilan keputusan yang memungkinkan dibentuk peraturan dari selain itu. Ya. Selanjutnya nih untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Langkah-langkahnya. Jadi prosedur yang diambil dari awal sampai akhir ya Pak Adi ya. Yang pertama tentunya saya mencari informasi atau bisa menggali informasi dulu dari kasus tersebut yang bisa memperkuat data saya, biar tidak sembarangan dong ya. Saya kumpulkan data, kemudian kalau bila perlu bukti tergantung kasus, kalau perlu bukti yang betul valid gitu ya, tergantung kasus, berarti dengan kasus. Setelah itu saya pelajari Pak Adi, saya pelajari kasus tersebut, kemudian pahami pelanggarannya sejauh mana, termasuk pelanggaran tadi saya bilang hukum, aturan, kemudian bertentangan dengan etika, moral, seperti itu Pak Adi. Setelah itu saya meluangkan waktu diri saya untuk memikirkan risiko misalkan menganalisis dulu ya Pak Adi, menganalisis misalkan saya pikir ini kasusnya seperti apa, nanti risikonya atau dampaknya seperti apa. Nah setelah itu
baru saya berpikir untuk mengambil suatu solusi. Nah, solusinya pun saya pikirkan lagi dampaknya bagaimana untuk yang terlibat, untuk juga penilaian masyarakat saya pikirkan juga Pak Adi. Saya tidak mau langsung mengambil keputusan. Nah, itu saya berpikir, saya perlu waktu gitu maksudnya. Setelah itu, barulah saya mengadakan komunikasi yang baik, komunikasi yang dengan pikiran yang jernih, yang tenang dengan yang terlibat kasus. Jadi saya melakukan komunikasi yang baik, komunikasi yang positif. Setelah itu sudah saya putuskan, setelah saya mengambil keputusan, barulah saya pasti mengambil hikmah dari dengan kejadian itu, dari kasus itu. Dari awal sampai tadi saya sampaikan langkah-langkahnya, saya pakai pembelajaran untuk diri saya. Pelajaran apa? Kedepannya. Ya semoga tidak terjadi. Kan itu ya Pak Dia. Jadinya apapun yang saya alami itu saya pakai pengalaman itu saya pakai pembelajaran untuk menyelesaikan kasus-kasus berikutnya. Seperti itu Pak Dia prosesnya. Dari pengambilan keputusan tadi Ibu sudah sampaikan langkah-langkah semua, sangat rumit sekali. Nah, dari itu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan? Nah, segala sesuatu pengambilan keputusan ini kan pasti ada tantangan. Tantangan apa yang Ibu alami dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus contohnya dilema etika? Tantangan kalau tantangan berarti ke psikologis Pak ya, terus terang dampak pada diri saya. Kepikiran Pak Adi, dari dampak psikologis dan dampak mental, kepikiran dalam artian menerima nggak dengan sepenuh hatinya, menerima nggak dengan lapang dada. Jadi bukan berarti saya nggak siap untuk dikritik, enggak, tapi tetap beban mental psikologis. Artinya bisa mau nggak dia mengerti dengan keputusan saya, gitu. Tetap saya kepikiran Pak, tapi ya dengan dasar saya bertanggung jawab, ya saya usahakan untuk tidak kepikiran lagi. Lebih kepada diri sendiri jadinya. Nah, dari hal-hal yang Ibu sampaikan, apa saja yang selama ini yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus ini? Yang efektif dalam pengambilan keputusan paling efektif ya biar keputusan itu ya minimal tepat begitu ya. Yang pertama itu berpikir menenangkan hati menenangkan hati Tiang, hatinya hati saya, artinya berpikir yang baik-baik dulu, jangan nggak mau emosional ya, tetap berpikir positif, kemudian meyakinkan diri bahwa saya akan bisa mengatasi ini. Kemudian mengadakan otomatis saya berpikir akan mengadakan komunikasi yang baik dengan saya. Jadi kuncinya adalah tidak emosional itu aja. Ya tidak emosional dan tetap berpikir pokoknya positif itu aja. Ya. Dan optimis lagi satu bahwa saya akan bisa menyelesaikan itu. Dan mau pokoknya putus asa gitu. Iya. Gitu. Ya yakin untuk bisa menyelesaikan. Nah, itu maksudnya. Yakin. Jadi selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Mungkin bisa ada kasus apakah langsung atau ada dijadwalkan untuk menyelesaikan seperti itu? Maksud Pak Adi, begitu ada kasus langsung di tempat itu diselesaikan gitu ya, spontan atau ada perencanaan? Begini Pak Adi, tergantung kasus Pak Adi ya. Kalau kasusnya gitu, apalagi menyangkut misalkan dilema etika kan, bukan moral gitu, memang tidak mau Tiang tuh langsung begitu saja. Tiang tetap dulu memahami kasusnya Pak Adi, tetap dulu Tiang memahami, tidak langsung gitu saja. Misalnya di sini di lingkungan tiga Jambu, apakah kasus para guru dan staf, apakah kasus siswa. Kalau itu kasusnya saya anggap berat Pak dia, belum tentu orang lain berat ya. Baru saya yang anggap berat. Saya perlu waktu dong berpikir, tidak langsung Pak Adi.
tidak langsung gitu. Kemudian saya membutuhkan waktu, kemudian barulah saya tentu juga perlu waktu untuk berpikir tentang itu tanpa ada tekanan, tanpa ada pengaruh dari siapapun kan, yang ingin menyelesaikan sendiri dengan pikiran yang jernih. Jadi artinya sesuai dengan kasus kasusnya, berarti ya. sesuai dengan kasus yang dihadapi. Kalau Jadi, itu kasarnya bisa diselesaikan. Mungkin bisa saya langsung misalkan siapa saya ajak duduk itu kalau kasus itu agak berat menurut saya ya Pak Dia, tanda kutip menurut saya ya saya perlu waktu Iya, ya. di sini selanjutnya adakah seorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di lima itu? Coba bilang Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di lima itu? Adakah yang membantu mungkin dari boleh saya cerita sedikit? Iya, silakan. Begini Pak Dia, nah, kembali ke yang tadi. Kalau itu kasusnya berat, ya, dan bisa ditunda, mungkin terus terang ini yang sangat memberikan edukasi mediasi itu suami saya yang kebetulan bapak kan sama iya, beliau adalah ibu saya di rumah. Itu seseorang berarti Iya. tadi nanya seorang Iya, benar. Iya, seorang. Kalau Tian internal Tian sendiri pakai rasa yang pakai rasa macam begini. Kalau saya di posisi ibu ini, kalau saya di posisi ibu itu, saya masukkan rasa saya di sana. Sehingga saya berpikir jernih dan berusaha bijak ya, bijak menurut Tian kembali, berusaha bijak. Kemudian baru saya tetap bertanggung jawab setelah apa yang saya putuskan. Iya. Itu aja. Jadi saya perlu seseorang. Ya memang benar sekali. Tapi nggak banyak. Nggak banyak. Tapi orang yang siapa yang saya percaya? Percaya, benar. Iya. Selanjutnya Ibu, mungkin ini dari pertanyaan yang terakhir dari saya. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan di lima kita? Adakah pembelajaran yang berkesan mungkin yang Ibu dapat petik dari cerita Ibu tadi dalam pengambilan keputusan? Maksud Pak Adi itu dari pertanyaan Pak Adi itu tadi ya, kaitannya ya? Iya. Jelas pengalaman tadi, pengalaman luar biasa. Kalau seperti itu pertanyaan Pak Adi tadi kan, dan juga memang terus terang dari saya dari bulan Oktober di sini sampai bulan sekarang ya 6 bulan, memang banyak beberapa kasus sudah saya itu sudah satu pelajaran, artinya pengalaman saya pakai referensi gitu istilahnya, referensi dari saya untuk melangkah berikutnya ya sebagai pedoman dan ya, pembelajaran biar saya lebih bisa bertanggung jawab. Iya, itu nilai-nilai yang bisa saya ambil dari kejadian yang sesuai dengan pertanyaan Pak itu gitu. Jadi dari apa yang Ibu sampaikan tadi, banyak sekali informasi yang saya dapatkan dengan pengalaman Ibu sebagai seorang pemimpin di sini. Semoga kedepannya saya dapat mengambil hal-hal positif yang Ibu sampaikan sebagai seorang pemimpin dalam pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dan berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Mungkin sekian dari wawancara yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi dan membantu saya berbagi. Saya undur diri. Terima kasih. Selamat siang, Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Imadi Adi Arimarta, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Badung. Di sini saya akan mewawancarai Bapak Kepala Sekolah SD nomor 1 Kerobokan, yaitu Bapak Ibu Eri Cahyadi, SPD. Dalam kesempatan ini untuk pemenuhan tugas calon guru penggerak angkatan 7 dalam hal pengambilan keputusan
yang bertanggung jawab dan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Selamat siang Bapak, Om Swastiastu. Om Swastiastu, selamat siang Pak. Jadi Terima kasih nih Bapak sudah meluangkan waktu untuk hari ini. Saya minta waktu Bapak sebentar untuk dapat mewawancarai pemenuhan tugas saya selaku calon guru penggerak untuk topik pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dan berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal di sekolah yang Bapak pimpin sekarang. Bisa tiang nilai ya Pak ya? Di sini ada beberapa pertanyaan yang saya akan ajukan terkait dengan pengambilan keputusan. Selama Bapak menjadi kepala sekolah di SD nomor 1 Robokan ini, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? dilema etika ya, dalam mengidentifikasi masalah itu saya tentunya memastikan dan mengenali akan adanya nilai-nilai yang bertentangan dengan etika ataupun moral. Jadi tetap mengidentifikasi yang mana bertentangan ya. Selanjutnya Bapak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Yang sama-sama benar ya. Nah, tentunya dalam mengambil suatu keputusan selalu memperhatikan bahwa sebuah keputusan itu agar tidak bertentangan dengan hukum. Itu yang pertama. Kemudian dari sisi objektivitas juga agar bersifat objektif dan adil terhadap yang terlibat dalam suatu kasus. Berarti tetap memperhatikan pada peraturan yang berlaku. Selanjutnya Bapak, langkah-langkah atau prosedur apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan tersebut? Dalam mengambil keputusan ya, yang pertama tentunya kita mengumpulkan data dan fakta yang relevan di lapangan tentang apa yang menjadi pemicu serta pendorong terjadinya satu kasus. Nah, kemudian yang kedua itu melakukan analisis risiko, di mana di sini kita memperhatikan dampak dari kasus tersebut, entah itu dampak jangka panjang maupun jangka pendek. Kemudian setelah itu kita akan adakan identifikasi aspek pelanggaran hukum. Nah, apakah kasus ini termasuk pelanggaran hukum atau kode etik barangkali. Nah, kemudian yang bertentangan juga dengan nilai-nilai etika dan moral. Nah, setelah itu tentunya saya selaku kepala sekolah butuh waktu untuk berpikir secara jernih, memikirkan solusi atau alternatif dari pemecahan satu masalah. Kemudian tidak hanya satu alternatif, jadi beberapa alternatif solusi yang harus kita ambil. Nah, kemudian dari beberapa alternatif solusi tersebut kita uji kembali. Nah, apakah ada risiko kembali yang ditimbulkan akibat adanya solusi tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah mengkomunikasikan secara efektif terhadap yang terlibat dalam kasus tersebut, di mana komunikasi yang baik tidak akan menimbulkan masalah yang baru. Nah, tentunya setiap kasus akan kita jadikan pembelajaran ke depan. Jadi di setiap pengambilan keputusan itu perlu memikirkan dampak ke depan. Selanjutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini dalam pengambilan keputusan yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika?
yang efektif ya. Nah di sini dilema etika kembali. Nah tentunya yang efektif itu seperti saya katakan tadi adalah komunikasi. Komunikasi yang efektif, kemudian berpikir positif itu, kemudian dituangkan nanti dalam pemecahan masalah. Seperti saya katakan tadi itu komunikasi yang tidak akan menimbulkan masalah baru di kemudian hari. Jadi dari apa yang sudah Bapak sampaikan efektif. Jadi dengan cara berkomunikasi yang baik untuk pengambilan sebuah keputusan. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilematika? Adakah tantangan mungkin dari pengambilan keputusan? Pastinya ya, kalau dalam satu pengambilan keputusan apapun masalahnya itu, tantangan yang menurut saya terberat itu adalah dampaknya baik bagi saya sendiri ataupun bagi yang memiliki kasus seperti itu. Jadi setiap pengambilan keputusan itu pasti tidak terlepas dari tantangannya. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilematika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat itu atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan? Nah, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Tata kala ya. Nah, ini berkaitan dengan waktu. Nah, dalam satu proses pemecahan masalah, saya sampaikan tadi juga dalam langkah-langkah proses pemecahan masalah. Nah, ini menurut saya begitu ya kan. Jadi perlu adanya waktu, kemudian situasi dan kondisi yang tepat. Nah, waktu ini memberikan kita ruang untuk berpikir secara jernih, berpikir positif, untuk nantinya agar keputusan itu dapat kita ambil dengan bijaksana. Jadi dari yang Bapak sampaikan, tetap kita memikirkan Ya, depannya. di samping kita yang memberikan ruang pada diri kita, memberikan ruang dan waktu juga kesempatan untuk yang kita hadapi. Ya, artinya yang terlibat dalam kasus tersebut. Selanjutnya Bapak, dalam pengambilan keputusan, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan tersebut? Misalkan kasus-kasus dilematika, ada yang membantu mungkin, atau faktor-faktor yang mendukung. Kalau faktor ya, utamanya dari faktor diri sendiri dulu. Ya, kepercayaan diri itu menjadi hal yang utama bagi saya. Kemudian yang lain, kebetulan tadi SD1 Kerobokan, dia support luar biasa dari teman-teman guru dan staf semua, sehingga apapun permasalahan itu dapat kita selesaikan dengan baik. Nah, namun di situ kembali lagi faktor rasa percaya diri, kemudian berani bertanggung jawab, menerima risiko apapun yang akan terjadi akibat dampak dari keputusan yang saya ambil, itu yang menjadi faktor utama. Artinya dukungan dari teman-teman juga ya. pasti. Selanjutnya Bapak, dan sekaligus ini pertanyaan terakhir dari saya, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi terkait dengan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman yang sudah Bapak ceritakan tadi dalam pengambilan keputusan G5 ini? Ya, pengalaman ya. Jadi seperti kata pepatah Bapak ya, pengalaman adalah guru yang paling baik ya, yang terbaik gitu ya. Nah, jadi setiap kita menghadapi masalah itu akan menjadi satu pembelajaran bagi kita semua, termasuk khususnya bagi saya sendiri, itu akan menjadi bekal di kemudian hari, menjadi referensi di kemudian hari untuk mengatasi masalah-masalah yang kemungkinan yang akan terjadi. Kalau dalam artian di sini dilema etika ya, jadi referensi lah. Iya. Jadi itu yang akan menjadi sebuah pengalaman diri nantinya untuk menghadapi kasus-kasus ke depan.
Eh, Terima kasih Bapak sudah berbagi informasi tentang pengambilan keputusan yang Bapak sampaikan tadi. Semoga saya bisa mengambil hal-hal positif yang Bapak sampaikan tadi dan bisa eh, berbagi dan selalu berkolaborasi dengan teman-teman yang ada di SD Satu ini. Terima kasih Bapak, saya undur diri, saya tutup dengan Prabu Santi. Om Santi Santi. Damn.